Seekers, welcome to Wednesday Bible Wisdom. Beberapa minggu lalu kita telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari semua Wisdom Seeker, baik dalam setiap pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar YouTube channel GBI Kebun Siri, dan juga setiap pertanyaan yang masuk ke dalam WhatsApp kami. Dan hari ini adalah hari yang semua Anda tunggu-tunggu. Kami akan menjawab semua pertanyaan Wisdom Seeker seputar akhir zaman. Oke, langsung saja kita simak. Anda bertanya, Wednesday Bible Wisdom menjawab. But first, we are gonna praise God together. Let's sing! Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kamu minta lebih lagi Tuhan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Karena hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku jangan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang Tuhan dalam lingkup-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta,
senang sebab Kau Allahku. Hide me under your arms, Lord Jesus. Hide me now under your wings, under your wings. Yes, Jesus. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, for you are God. Sekali lagi kita katakan, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are. I will be still, Lord. I will be still and know you are God. I will be still, know you are God. Oh, I will be still, for I know you're my God alone. Father, you're my King. Oh, and we worship you, and we worship you, Jesus, Jesus, name above all names. Only you, Jesus. Oh, we lift your name on high. We praise your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sharalabashande, yaralayanana, yaralayanamo. Yaralabashande, yaralabase. Hallelujah, hallelujah. Sharalabashande, yaralabashaka, yaralayaralamo. Yaralabashande, yaralabashande. Yaralayanana, yaralamo. Oh, we worship you, Lord. Yes, Jesus. Biar selamanya kami menaikkan, meninggikan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yes, Jesus. Kami tahu Tuhan, pertolongan kami, perlindungan kami datangnya hanya dari Engkau. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami yang mampu melakukan apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh terus Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah hari ini ya Bapa, Kau boleh lebih lagi berbicara dalam hidup kami. Terus tuntun kami, ajar kami,
Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat, dengar-dengaran akan isi hati-Mu. Persiapkan hati kami. Kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, Shalom Wisdomers. Gimana kabarnya? Pasti semuanya baik-baik aja. Ketemu kembali dengan kita berdua, ada Pak Aruna. Shalom. Kita percaya semua bahwa teman-teman semua dalam keadaan baik. Mazmur 91 itu terjadi atas hidup kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan para Wisdomers semua yang masuk di YouTube, di Instagram, dan juga di grup daripada WA dari Wednesday Bible Wisdom. Nah, untuk semua teman-teman Wisdomers yang belum bergabung di WA grup daripada Wednesday Bible Wisdom, bisa nih masuk di nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor untuk WA grup daripada Wednesday Bible Wisdom ya. Jadi teman-teman ikut dan teman-teman bisa banyak bertanya di sana, dan nanti akan ada sesi di mana kita juga akan masuk di sana, bisa tanya jawab juga di sana, dan semua informasi terbaru akan dicurahkan di sana. Mantap. Nah, hari ini kita akan ngebahas semua pertanyaan teman-teman. Karena apa, Pak? Karena kita peduli ya, Pak ya? Iya. Kita peduli dengan pertanyaan teman-teman, walaupun kadang membacanya, ya ampun gitu kan. Saya paling kena banyak, Pak. Gitu ya? Oke, hari ini akan kita bahas satu-satu, dan diingatkan lagi kalau besok bertanya itu, tolong cantumkan nama aslinya. Karena ada juga yang bertanya tapi tanpa nama. Tapi untuk kali ini kita akan jawab semuanya sesuai dengan waktu yang ada ya. Zaman anugerah ya? Zaman anugerah, Pak iya. Bro. Zaman anugerah. Nah, ini Pak Bro. Ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Nia 1805. Ya. Di meet and greet waktu itu sempat Pak Bro mau ngomong Kazakhstan. Kazakhstan ya. Ya. Tapi saya potong karena sebenarnya ada pertanyaan itu di belakang, tetapi karena waktunya sudah mepet, akhirnya nggak nyampe, dan orang komplain, kenapa hostnya motong terus? Saya bilang sabar. Jadi tentang virus Kazakhstan akhirnya gimana, Pak? Itu pneumonia toh sebetulnya. Pneumonia kan dekat dengan ceritanya soal COVID. Ya. Dan Kazakhstan ternyata terjadi ada kasus mengenai masalah pneumonia yang agak severe, agak sedikit parah gitu. Kasusnya sekitar 1.770 lebih ya. Oke. Jadi nggak tahu sekarang apa sudah sampai 2.000 atau belum. Tapi tidak bertambah lebih cepat. Dan itu muncul di awal bulan ini. Awal bulan ini? Agustus kira-kira ya. Bulan masih Agustus kan? Agustus kira-kira. Ya. Nah, nggak tahu. Tapi terakhir memang kan China tuh yang pertama buka info. Marah kakasannya, bilang, wah dasar tukang kibul segala macam. Enggak. Tapi memang dia mengakui ada kasus itu. Yeah. Nah, apakah ini bisa menjadi berkembang ke depan? Kita belum tahu. Tapi waktu dipaspadai bahwa ke depan ini kan ada yang C4. Yeah, C4. Kemudian di Malaysia, negeri jiran kita juga ada yang, saya lupa namanya, DE464, apa gitu namanya. Ya, nanti saya lupa. Bisa cek juga itu, lagi ya. Kemampuan penularannya, kekuatannya 10 kali lipat daripada COVID-19. Wow. Ya, di China. Itu sekitar tanggal Agustus ditemukan ya awal atau Juli akhir. Tapi puji Tuhan, nah ini puji Tuhan. Pergerakannya kan kalau COVID itu kan asam aminonya cepat sekali. Yeah. Ini kok multiplikasinya pembelahan selnya lambat. Jadi dibilang penularannya berat apa enggak? Tidak terlalu severe, tidak terlalu parah. Boleh diartikan begini nggak Pak Bro? Tidak ada rekayasa di sana. Kalau COVID sudah ada. Ya. Tiba-tiba COVID sekarang muncul karena asam aminonya tinggi. Ya. Ada quote unquote. Jadi asam amino yang tiba-tiba bisa bertambah dengan cepat atas COVID itu 19, kan itu COVID-2 SARS ya 19. Itu kan membuat indikasi orang menuduh bahwa akan terjadi rekayasa. Ya. Saya nggak tahu bagaimana dari Malaysia ini. Tapi kalau sampai ada tangan-tangan yang kemudian menambahkan asam amino, invisible hand ya, itu lebih bahaya lagi itu. Iya. Makanya ke depan ini kita harus benar-benar terbuka.
Terkait dengan apa yang kita tayangkan di minggu lalu. Jangan depend loh. Andai kata nih, vaksin keluar. Oke, begitu sudah keluar vaksin A, sudah ada mutasi lagi dari virusnya. Berapa kali dan berapa banyak kita harus vaksin terus. Dan ini kan uang semua ini. Betul. Saya baru mendengar kabar bahwa Menteri BUMN kita itu kan ketemu sama Gates. Bukan ketemu ya, berkontak dengan Gates terkait untuk join kerjasama dengan AstraZeneca dan dengan Melinda punya kerjaan foundation untuk sebuah sistem yang jumlahnya 20 juta hasilnya. Ya kalau buat saya endingnya adalah kemanusiaan yes, tapi ingat selalu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi kita ini mendapat info harus tangkep, pegang, gitu. Nah, Wisdom harus jangan lupa semua yang ada ini bukan akhirnya membuat kita menjadi takut ya Pak Bro. Ya, tidak boleh. Tidak boleh takut karena Tuhan tidak mengajarkan itu semua. Tapi kita harus melihat situasi, berpikir jernih dan bergantung kuat sama Tuhan. Bertanya apa yang harus dilakukan untuk ke depan. Gitu ya Pak Bro. Pak Bro, ini saya harus kasih ngobrol dulu sama Pak Bro. Gimana, Pak? Bahwa tahun ke depan ini kelihatannya ada banyak keputusan yang kita harus ambil loh. Oke. Contoh, ini ekonomi masih jalan. Karena memang dampaknya kan kayak AC dimatikan masih dingin. Tapi kalau ini berlanjut terus, tahun depan Anda harus mulai memilih loh, mau seperti apa bisnis kita. Yang kedua, Anda harus putuskan, mau pakai vaksin apa tidak. Kalaupun pakai, berapa banyak, berapa lama. Ingat, kan pakai vaksin nggak sekali. Kita tahu waktu zaman kita masih kecil pun, polio, difteri juga ada tenggatnya dalam 3 minggu pakai lagi kalau yang ini. Pertanyaannya, kalau ini terus kita bergantung, kata ketakutan itu kan dampaknya kita bergantung. Kalau takut akan Allah, hikmat jadi sumber. Sumber hikmat kan itu. Tapi kalau mulai ketakutan ditebar, kekalutan di pikiran, kebergantungan kita nanti kepada hal yang salah. Membuat keputusan nggak bisa jelas. Kayak gini ya Pak Bro ya, kalau kita melihat ketakutan ini kayak di depan mata, ya udah kita lihatnya di sini. Padahal ada Tuhan yang lebih besar. Ketika tarik ini keluar, lihatlah Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Jadi kalau saya bilang bagi orang percaya, vaksin ini masalah hanya selewat saja. Ini sebuah kegiatan dunia yang selalu berjalan. Ada penyakit, ada vaksin. Tapi isu-isu yang ditambahkan ini, kita juga harus cermati. Supaya kita ini tidak jadi orang yang ngambil keputusan dengan dasar nol. Gitu. Betul, betul. Jadi akhirnya kembali lagi sama Tuhan, jangan mikirin hal-hal yang negatif. Pikirkanlah semua yang baik. Yang perkara yang di atas. Jadi hati-hati dengan ini semua. Hati-hati ya. Nah, berikutnya pertanyaan dari GC Immanuel. Pak Aruna, tolong bahas pembukaan kereta di Swiss ya. Pembukaan kereta di Swiss? Itu ada hubungan sama Indonesia nggak sih Pak Bro? Setahu saya, Swiss itu mau taruh uang investasi untuk bikin jalur kereta di Jawa Timur. Saya dengar itu tuh. Di Jawa Timur. Kalau bangun kereta di Swiss kurang paham nih saya. Kemudian mungkin adalah investasi di Swiss kepada kereta jalur. Memang kan sebetulnya ada sebuah rencana jalur kereta yang ada dari China ke Australia dan pasti lewatnya kan Indonesia. Nah itu kan dibuat sebuah jalur kereta. Bagaimana caranya jangan tanya karena ini investasi dari China. Itu isu itu pernah muncul, dilontarkan wacana dan ini pasti berhenti karena COVID semua. Nah, apa mungkin ini ya Pak Bro? Cerita waktu itu launchingnya sesuatu di Swiss yang menggunakan lambang-lambang kuasa gelap itu Pak Bro? Kalau kita mau melihat semua tanda-tanda yang ditinggalkan, jejak yang ditinggalkan oleh elit global dalam tanda ini adalah secret society, kita bisa habis energi loh. Semua dilihatin satu persatu, ya pasti ada. Tapi kan ingat, ada jejak yang memberikan makna yang dalam, ada yang tidak. Khawatir saya begini, belajar ini bagus. Tapi jangan sampai energi kita keluar di tempat-tempat atau di info-info yang sebetulnya tidak terlalu relevan. Ada mungkin investasi dimanapun ada. Saya nggak terlalu paham yang itu. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Tapi ya saya setuju sama Pak Bro. Tadi minggu yang lalu kita juga bahas tentang jangan buang energi untuk sesuatu yang tidak penting. Betul. Tapi lihat fokus karena energi kita dibutuhkan untuk sesuatu. Jangan sampai akhirnya kita menganggap hari ini kok kayaknya nggak dapat, terus akhirnya kita sakit hati atau kepahitan. Energi itu harus dihabiskan untuk sebuah rencana Tuhan di waktu akhir. Habis-habisan di situ. Nah, saya khawatirnya energi kita sudah habis secara percuma di depan. Jadi info-info yang ada itu membuat kita memilah. Ini penting, ini nggak penting, ini nggak penting, nggak penting.
Nah, pentingnya tiap orang beda-beda, tergantung sektor ada kerjanya apa, bisnisnya apa, pemahamannya apa, itu bisa pilih. Jadi kelihatannya saya belum menemukan garisnya. GC Immanuel kalau mau mau menjelaskan lebih lagi, tolong masukkan di kolom di bawah aja ya. Pertanyaan yang lebih detailnya apa, sehingga nanti saya cari. Aruna bisa memberikan jawabannya. Nah, ini nih kembali lagi tentang energi tadi. Ada yang pengen tahu sedikit kehidupan pribadi Pak Bro. Oh, bukan Pak Bro ya? Saya? Nah, beliau, Pak Aruna ini kan banyak bahan tentang akhir zaman, Illuminati, dan segala macamnya. Apakah Pak Aruna mengalami serangan-serangan secara roh ini dari orang tanpa nama? Secara roh? Ya, jadi maksudnya begini, saya bicara akhir zaman sudah cukup lama. Dari tahun 99 juga sudah bicara sebetulnya, bahkan mengajar beberapa topik yang ada bagian akhir zamannya. Tapi betul-betul baru mendapatkan sebuah impresi, saya pernah bilang ya, itu adalah 2008 akhir. Dan itu jelas sekali. Dan sampai hari ini, bagaimana serangan-serangan itu? Saya nggak pernah bisa jelaskan dengan jelas, karena ini kan forum terbuka. Tapi begini saja, selama saya ibadah bawakan akhir zaman, di gereja-gereja, di PD, di komunitas, yang saya catat, yang saya bisa ingat sampai hari ini adalah satu mixer rusak, ada sekitar 6 sampai 7 televisi meledak, ya, satu ruko hampir terbakar, 3 genset, ditambah satu grup pendoa yang kecelakaan. Wow. Yang memang dikhususkan untuk acara ini ya, jadi bukan kecelakaan di tempat lain, bukan. Ini memang relate sama relate, benar-benar acara di mana saya mau buat acara seperti ini. Kemudian satu ketika saya pergi ke sebuah tempat juga hampir mengalami kematian. Kebakar itu. Terbakar, ya ada. Itu masuk di media massa, saya nggak perlu sebut. Anda cari sendiri saja kalau bisa dapat. Secara roh mungkin itu. Kalau secara spirit yang lebih jelas, ada, tentu ada. Cuma saya pikir nggak penting ya. Harus berani. Ya. Nah, ini Pak Bro. Kita semua ini kan belajar. Mungkin Pak Bro juga berbagi apa sih tipsnya? Apa harus misalnya baca firman 10 pasal tiap hari atau apa kayak gitu. Yang kita yang belajar akhir zaman ini juga udah mulai prepare gitu Pak Bro. Ada orang belajar untuk persiapan pribadi, ada orang belajar untuk persiapan kelompok, ada yang belajar untuk persiapan sebuah komunitas lebih besar, ada yang belajar untuk memberi berkat bagi jemaat yang lebih luas lagi. Kalau saya pikir, jawaban saya adalah yang penting kita punya benderanya. Kalau Tuhan sudah serahkan bendera, penugasan, aman. Pengurapannya ada. Ada pembelaan Tuhan. Pembelaannya ada. Jadi banyak orang bergerak, itu karena dorongan sesuatu, karena saya lihat beberapa rekan juga seperti itu. Tapi kalau saya mau bergerak, nomor satu adalah Tuhan suruh apa enggak nih? Nah, saya tuh ingat lah bro, Tuhan suruh kita apa enggak? Tuhan panggil kita apa enggak? Saya tuh pernah isi di ibadah hari Minggu di Kebon Sirih. Kebon Sirih. Kemungkinan hari Minggu, tayang di bulan Agustus atau September, saya lupa. Tentang Musa, panggilan Musa. Iya. Bagaimana Tuhan panggil Musa, ada tahapannya tuh. Iya, ada Bapak. Dan orang-orang yang mau dipanggil besar oleh Tuhan, dalam semua hal rencana yang Tuhan, mau besar mau kecil rencana Tuhan, biasanya iblis sudah mulai berasa. Dan dia akan kirim, dibunuh sebelum terjadi. Dia berbuah. Sebelum berbuah, sebelum berkembang, dihabisi dulu. Musa dibunuh sebelum dia menjadi besar. Tuhan Yesus oleh Herodes, masih ingat? Orang Yahudi di mana-mana seperti itu. Ini pola berulang. Saya nggak bilang saya seperti itu, tapi coba pakai telunjuk, cari-cari lagi, search lagi. Itu pertanyaan itu sesuai dengan apa yang Pak Bro tanyakan tadi. Nah, nanti mungkin bisa dicek juga teman-teman listeners untuk khotbahnya Pak Aruna di Kebon Sirih. Ada tuh. Hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Nanti dilihat ya, sama-sama dilihat. Nah, oke Pak Aruna. Dari Stephen Kurniawan. Semisal sekeluarga rapture, berarti kita sekeluarga juga bisa berkumpul kembali sebagai keluarga atau saat itu berbeda ya Pak? Nah ini, jangan pernah menyebut atau berpikir kondisi tubuh kemuliaan sorgawi seperti yang ada sekarang.
Jadi nanti di sorga itu sudah tidak ada yang namanya suami istri, kakak adik lagi. Oke. Gembala saya, atau bawahan saya, atau bos pimpinan saya, engkong saya, kakek saya, tidak ada lagi. Semua sudah saudara. Karena kita semua hanya menikah pada satu pribadi. Yaitu adalah anak domba tadi. Pernikahan anak domba. Jadi kalau satu rapture semua, sudah saudara. Pertanyaannya, Anda akan tahu bahwa ini adalah dulu pernah jadi papa saya. Ini pernah jadi istri saya. Tapi sadar ya Pak Bro? Tahu, tetapi sudah betul-betul nggak ada lagi yang namanya eros. Nah, kan ada yang namanya agape, storge, eros, ya toh? Itu udah nggak ada lagi. Jadi kayak saudara semua. Hawa nafsu udah nggak ada. Udah nggak ada, udah kebahagiaan. Jadi, wah nanti saya bisa punya anjing nggak ya Pak ya? Nah gini aja nanti. Makanya persiapkan diri supaya bisa naik. Orang tanya lagi, Pak gimana caranya? Saya mau ngomong pelan-pelan ya, supaya Bapak Ibu teman-teman yang mendengar juga bisa paham. Rapture itu perkara singkat, kecil. Alkitab berkata, dalam sekejap mata, in the twinkling of eye, Yunani atomos, klik. Pertanyaan begini, itu cuma perkara singkat, seketika, sekejap. Kamu bertanya, penting nggak? Yang penting bukan itunya, prosesnya penting. Iya, betul. Kan di sekolah ditanya. Sama nama fiktif belaka ya. Ali, lulus. Budi, lulus. Chandra, tidak lulus. Desi, lulus. Eko, lulus. Fani, lulus. Gary, tidak lulus. Itu kan kata lulus nggak lulus, diucapkannya 2 detik loh itu. Pertanyaan gini, Pak, kalau saya lulus nggak? Ngapain tanya? Kalau proses selama engkau itu sekolah 3 tahun di SMA, nilaimu 9, 8, 10, 10, 9, 9,5, 9,5, 98, nggak perlu tanya. Tapi kalau nilainya, mi, fa, sol, fa, mi, re, tengah nada naik. Yang namanya la aja nggak pernah. Terus Anda tanya sama saya, bakal naik apa enggak? Proses itu penting sekali. Jadi kalau saya bertanya sama Anda, Pak, kira-kira saya bakal naik apa enggak ya? Sekeluarga naik apa enggak? Nggak usah jauh-jauh. Lihat prosesmu sekarang, kau bisa jawab sebetulnya. Kita ini kan manusia surga. Nggak boleh terikat sama muka bumi. Banyak orang terikat loh, kakinya. Jadi, kita ada di muka bumi, tapi jiwa kita terikat dengan sinetron, dengan dosa. Terikat. Akibatnya kita harus melayang kok. Terikat, tergantung. Terikat. Jadi gimana ya? Rapture kan melayang kok. Jadi kalau Anda tanya, Pak, rapture-nya bagaimana? Gini aja. Hidupmu sekarang melayang nggak? Kalau engkau sekarang melayang, kelihatannya ke masa depan untuk rapture, kans Anda, opportunity-nya, peluangnya untuk melayang besar. Kalau sekarang aja sudah terikat terus dengan dosa, dengan bumi, ya kita tidak di muka bumi, tapi nggak terikat sama dunia kan? Terikat terus, mau gimana melayang ya? Jadi sebenarnya rapture itu sudah kelihatan dari sekarang kok. Jadi memang apa yang kita lakukan saat ini menentukan di mana masa depan kita. Jadi kalau mau tanya masa depan, lihat sekarang saja. Nah, saya selalu bilang di Alkitab sudah berapa tayangan nih. Alkitab selalu berulang. Kalau kita mau tahu ke depan, lihat saja yang sudah terjadi. Itu gampang kita lihat kok. Jadi kita bisa cross check ayat to ayat. Pak Bro, berarti ketakutan itu juga menjadi keterikatan kita kepada dunia. Ketakutan itu membuat kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan dan mencari pertolongan di tempat-tempat dunia yang pasti akan mengikat kita. Nah, mesin menghancurkan gigi besi kuku tembaga. Minggu lalu ya. Dan sekarang nabi-nabi palsu looknya keren-keren ya Pak. Keren-keren. Film. Jelas banget. Jadi, saudara-saudara kenal nggak? Kenal. Kan orang yang meninggal dalam kisah Lukas itu, yang orang kaya, dia dalam meninggal pun dia masih bisa ingat Lazarus tuh. Itu Lazarus. Kok dia tahu? Padahal sudah dalam dunia, bukan di muka bumi kan? Sudah keluar alam nyata. Dia tahu. Itu membuktikan ya Pak Bro. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ajeng Parama. Ini langsung ke Instagram. 1, beli mak ini di mana? Harus ikut grup WA chatnya Wednesday Bible Wisdom. Di situ nanti bisa dikasih tahu cara untuk mendapatkan ini bagaimana. Indah ya? Indah, keren Pak Bro. Keren.
Pak Bro, desainnya bagus nih. Bagus ya? Kita akan cerita kapan-kapan. Cerita kapan-kapan Pak Bro. Oke. Berikutnya dari Ajeng Parama juga bertanya begini, Monas termasuk Illuminati itu nggak Pak Bro karena bentuknya mirip Obelix? Bentuk mirip Obelix. Kalau bilang dibentuknya mirip, kita harus tahu bahwa ini bangsa kan pernah terjajah 3,5 abad. Iya. Ya nggak semua tempat lah, kita pukul rata lah. Iya. Dan ingat sekali konstruksi yang dibangun pada zaman itu oleh Belanda, itu kan memang konstruksi yang konsepnya adalah dari Mason. Iya. Jadi gini, kalau Anda sudah setiap hari dari kecil makannya gudeg terus nggak pernah makan pempek, satu hari ada makanan gudeg sama pempek, Anda pasti pilih gudeg. Iya. Dan kalau Anda disuruh putuskan buatlah sebuah makanan, bebas apapun dalam hidup Anda, bikinlah makanan yang paling enak, Anda pasti bikin yang gudeg atau mirip gudeg. Iya. Nah, maksudnya itu ya. Opsinya itu. Jadi itu opsinya udah. Nah, kalau dibangun sebuah bentuk monumen, ya mirip-mirip pasti. Tapi kalau kita bilang bentuk monumen beda. Obelix itu harus lurus. Ingat, 10:1. Iya. 60/6 kaki Ruasnya, alias 10:1. Nah, yang ini Monas tidak. Nah, Ajeng mau ngasih tahu juga tadi apa yang dikatakan oleh Pak Runa. Jadi jangan gini, kita boleh keris tentang sesuatu Ya, hal, betul. tapi kerislah tentang sesuatu hal yang lebih lebih benar lah. Kalau kayak gini akhirnya nanti buang-buang energi yang kata Pak Runa. Nah, kita melihat situasi yang tadi Pak Runa bilang juga, ada yang oke lah, message-nya dari ini sedikit, tapi ada message-message yang lebih besar lagi. Lihatlah. Ya. Sebuah contoh. Yang namanya ornamen seperti itu. Pergi ke kota tua Jakarta. Oh iya. Banyak tuh. Banyak ya? Pernah lihat ya? Iya. Banyak. Tapi pertanyaannya, abis lihat mau apa? Nggak penting. Tapi kalau yang Guidestone di Georgia, bentuknya jelas sekali. Iya. Anda bisa lihat jumlah penduduk yang paling optimal, yang paling pas untuk muka bumi. Nah, Anda harus tahu, dasarnya itu dulu dipegang. Kenapa sih ada tiba-tiba wabah, perang, muncul golongan yang bisa menghabisi genosida? Iya. Kalau kita lihat dari mana tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba muncul itu kan pasti dananya besar. Iya. Kok bisa ada tiba-tiba? Kalau yang betul-betul normal ya, itu pelan-pelan. Seumur hidup Pak Bro punya teman tuh, yang dari lulus SMA, kerja sebulan, langsung direksi berapa orang kira-kira? Daud aja proses. Oh ada Pak Saul bin Isai. Saul bin Kisi. Iya. Langsung tuh naik tuh. Lihat hasilnya. Jadi kalau tiba-tiba gitu tuh kriasnya muncul. Saya kalau lihat yang tiba-tiba kurang oke. Karena kita mengajar kita adalah proses. Dan yang suka tiba-tiba, suka instan, itu sebetulnya target kuat dari roh-roh tadi yang mengganggu. Mereka waktu ditanya, Pak, Bapak bisa akhir zaman. Ini pilihan. Pertama saya bilang, respon saya terhadap apa yang Tuhan mau. Tapi saya langsung tahu, jangan mau yang instan. Iya. Pelan. Makanya orang sering tanya, Pak, bahan yang bikin kronologis dong, Pak. Ada yang bertanya juga. Ada juga. Ada juga bertanya, Pak Bro. Begini, saya tuh kasih selapis, jadi naik lagi. Iya. Kalau langsung jadi satu gini, saya jamin orang tidak ada lagi yang mau mencari puzzle ini. Kalau puzzle itu diberikan, saya tuh berharap juga ada orang lain yang memberikan puzzle, memberikan kontribusi. Kita sama-sama bisa gandengan tangan. Tapi ada juga yang sudah dapatnya kronologis. Nah, saya lebih memilih cara yang pakai puzzle. Pakai puzzle. Supaya apa? Orang juga mau terlibat dalam sebuah kegerakan ini, gitu loh. Nah, saya mau sharing nih. Jadi saya mendampingi Pak Aruna bukan artinya terus akhirnya mengerti banyak hal. Karena ketika pertama kali diperintahkan untuk mensupport Pak Aruna untuk acara seperti ini, saya harus banyak belajar. Karena saya juga nggak ngerti gitu. Karena dengerin Pak Aruna kadang pusing saya. Pusing, ini begini. Tapi akhirnya Pak, sekarang kalau saya udah melihat gini, saya melihat bahkan sampai tiba-tiba Tuhan tunjukin khotbah Bapak 2 tahun lalu. Makanya saya pernah tahu tuh, Bapak nyanyi lagu Mazmur, Mazmur 65. Berbahagialah gitu. Iya. Saya bilang, Pak, itu lagu mana? Saya cari di mana-mana nggak ada. Itu lagu cuma punya saya. Jadi yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, kalau wisdomers mau tahu lebih banyak, jadi lebih baik wisdomers melihat khotbah-khotbah Pak Aruna dari di tempat-tempat yang lain, melihat puzzle-nya dan ngulik. Akan ada satu hal yang
diutarakan oleh Pak Aruna, dicari tahu. Nah, dengan begitu keris kita akan mendapatkan jawaban yang tadi Pak Aruna bilang. Ada berapa CD yang direkam sebetulnya? Ya. Karena kalau bikin Pak, saya gerejanya mencak-menclok nih, jadi pusing Pak. Ya oke, saya tahu lah. Doakan saja ada sebuah cerita yang urut nanti ya. Saya akan pikirkan. Oh gitu ya. Satu hari saya akan buat cerita yang urut. Nah, tapi yang lama, yang sudah lama, supaya Bapak Ibu punya dasar yang kuat. Doakan saja. Nah, ada CD yang lama yang pernah direkam. Saya kalau ngerekam itu bisa 3 jam, 2 jam. Itu dari senior saya yang mengizinkan saya untuk merekam. Itu dari PAV, Persekutuan Audio Video. Itu dia pernah si Om ya. Merekam tuh bisa 2 jam, 3 jam. Jadi puas itu. Nah, itu lebih urut itu. Lebih urut. Tapi intinya gini, dengan kita membahas seperti ini, kita mengisi puzzle. Wisdomers harus tahu. Tanya sama-sama ya. Langsung nih pertanyaannya. Pak Bro tidur jam berapa tadi malam sebelum kita taping hari ini? 3:30 pagi, Pak Bro. 3:30 pagi. Karena cuma buat nyari tahu apa yang paling itu paling awal ya? Pernah lebih mundur lagi nggak tuh? Yang awal malah nggak tidur, Pak Bro. Nggak tidur. Bagus. Jadi akan lebih slim, tapi jaga kesehatan juga. Iya. Ya, jadi kayak gitu para wisdomers. Jadi Pak Aruna juga pengen kita tuh belajar. Dengan mencari tahu lebih, artinya kita bisa mendapatkan lebih juga. Kalau cuma menerima makan terus lama-lama ya bisa kolesterol ya? Iya. Kita harus cari tahu ya Pak ya. Memang ada harga yang harus dibayar. Semua masing-masing kita tahu. Tapi kita lihat itu semua adalah proses. Goalnya nanti akan kita lihat sesuatu yang dahsyat. Ya. Gayanya Pak Aruna memang puzzle. Jadi maaf, jangan marahin saya ya. Karena biasanya kita di sini tidak ada yang pernah pakai skrip. Mengalir ya? Mengalir semuanya. Dan bayangkan teman-teman stresnya kayak apa di sini. Enggak, saya tertawa terus kok. Oke. Berikutnya Pak, dari Bapak Joko Hindarto. Ya. Mau nanya Pak Pendeta, duluan mana ya Lucifer dilempar ke muka bumi dengan Adam Hawa ditempatkan di Eden? Terima kasih Bapak Pendeta, biarlah karunia kenabian Tuhan bertambah-tambah. Kalau Adam dan Hawa itu ada duluan, jadi iblis baru dilempar, Adam tahu dong. Jatuh nih, siap-siap ya. Iya. Alkitab dibuka dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, hayah tohu wabohu. Tuhan bikin kok bumi belum berbentuk, kacau balau, chaos dan kosong. Dan Tuhan berkata dengan sebuah kata, jadilah terang. Kok Tuhan perlu merapikan sesuatu? Berarti kan tadi sebelumnya belum rapi. Kenapa belum rapi? Gak mungkin lah, tanda kutip logisnya manusia. Tuhan bikin seperti itu. Jangan-jangan ada sebuah peristiwa kejatuhan, kekacauan. Cerita ini lengkapnya saya pernah khotbahkan juga. Tahun lalu lagi nggak Pak? Kita buat ya. Jadi ini panjang, kisah penciptaan awal zaman. Supaya orang sering bilang, wah namanya Lucifer kan gitu. Saya nggak betul senang nyebut nama ini. Tapi kan kalau dilihat di Alkitab, itu nggak ada namanya. Itu nama dari KJV. Ya toh, diambil dari zaman itu dan kebawa sampai hari ini. Dan saya juga akhirnya melihat ada orang, kata bahasa Latin itu artinya pembawa terang. Jadi kalau saudara-saudara kita orang Katolik yang ada di Rome hari itu ibadah, mengatakan dalam bahasa Latin, oh kaulah Kristus pembawa terang. Nanti telinga Anda akan mendengar kata Lucifero. Terus Anda berkata bahwa ini nyembah siapa nih? Nah kan, ini kan masalah kendala bahasa. Iya, betul. Nah, makanya kalau ditanya siapa duluan, ya jelas. Iblis jatuh dulu. Makanya dia putar, Tuhan ambil sebuah lokasi yang diproteksi sama Tuhan sebagai tanda kutip pilot project. Makanya Tuhan bilang sama Adam, kuasai muka bumi. Ya. Kalau nggak ada iblis, itu udah rapi semua. Aman. Apalagi kalau Adam udah datang duluan, oh dia jatuh. Nah, udah siap-siap. Udah siap-siap semua. Kenapa dia nggak datang sama Adam, datang sama Hawa? Hawa siap-siap juga dong harusnya. Iya. Jadi lebih dulu siapa? Iblis jatuh. Oke.
Dari Pak Heri Rustamaji Chen. Ya. Alien itu ada apa nggak Pak Bro? Alien itu makhluk asing ada apa tidak? Iya. Oke. Kenapa banyak orang bilang ada alien? Nomor satu adalah Jerman setelah kalah Perang Dunia Kedua. Jerman itu persenjataannya top ya. Iya. Orang zaman sekarang kalau mau beli barang Jerman itu kan, saya punya pompa air Jerman 17 tahun sampai tadi pagi masih kenceng loh. Mantep. Nah setelah kalah perang, teknologi yang sedang dikembangkan itu, ingat pada zaman itu kan banyak orang-orang Yahudi di sana. Yang akhirnya juga habis tuh. Yeah. Itu diambil alih Amerika, dikembangkan oleh Amerika. Konon lagi nih, kenapa saya pernah punya laporan dari salah satu saintisnya, udah meninggal. Gitu. Itu ternyata dibawanya, katanya salah satu tempatnya adalah area 51. Oke. Nevada. 51. Disitulah muncul percobaan, macam-macam percobaan yang kelak akan diuji coba di dalam dunia nyata, di langit segala tempat ini, yang nanti kalau orang lihat, Departemen Pertahanan berkata, enggak, kami nggak bikin percobaan apa-apa. Yeah. Nah, itu orang sebut sebagai UFO. UFO. Gitu. Jadi, alien itu ada apa enggak? Kemungkinan besar adalah itu proyek untuk alat pertahanan, alat masa depan. Okay. Terutama juga di bawah di bawah tanah ada yang proyek DUMB, DUMB. Deep Underground Military Bases. Itu ada juga. Itu cerita yang sesuai dengan apa yang ada. Tapi yang saya tahu yang dimaksud alien di sini adalah makhluk-makhluk tertentu. Iya. Saya kutipkan saja film The Simpsons. Oke, Simpson lagi Pak Bro. Nabi palsu. Nabi palsu. Salah satu. Ada film helikopter jatuh, korbannya orang berkulit hitam. Nggak berapa lama kemudian Kobe Bryant meninggal. Ada gambar film Homer, bapaknya The Simpsons, membuka sebuah paket, menghirup, langsung kena virus. Dan itu dibawa oleh bukan orang bule, orang berkulit kuning, Asia. China, Wuhan, Corona 19. Oke. Kemudian tiba-tiba ada film masuk dalam gudang, meledaklah gudang itu. Libanon. Yang terakhir gambarnya adalah zombie masuk ke rumah-rumah. Zombie ini loh yang disebut dengan alien. Pertanyaannya, ini peristiwa apa nih zombie? Ya gampang saja. Zombie itu apa sih? Orang yang tertular sebuah virus, ini kata film ya, Walking Dead. Kemudian menularkan kepada orang sehat. Orang itu berubah jadi zombie. Zombie itu Walking Dead. Mati tapi jalan. Di sekitar kita hari ini nih, banyak orang seperti zombie. Nomor satu katanya anak-anak zaman sekarang tuh sukanya main gini. Main game. Itu bukan mereka lah, bukan mereka. Jadi ada orang yang hidup, dia tabrak firman Tuhan, dia hidupnya sembarangan, mati rohaninya, tapi jalan. Itu zombie loh, buat saya itu zombie. Nah, apalagi tipe kedua, orang terkena virus, menularkan sama orang lain. Udah ditularkan, bukannya kembali sama Tuhan, mencari ketergantungan kepada pihak-pihak lain, yang non-sorgawi. Itu juga bagian dari zombie. Jadi alien ini banyak versinya nih. Kalau kita bisa lihat sekarang nih, Pak Bro. 2 minggu lalu Pak Bro cerita tentang pembujukan. Ya kan, tipis-tipis. Tipis-tipis. Bolau. Itu bukan bahasa Mandarin ya, ingat ya? Betul, bahasa Mandarin. Jadi, toksik. Toksik itu bisa dalam bentuk jiwa nih. Roh itu orang udah kepepet, dia ikut yang namanya pesugihan. Ya toh? Opo-opo. Itu rohnya sudah teraniaya. Jiwa, tiap hari Anda dengar bahasa yang toksik, meracuni Anda. Tentang rumah Tuhan, tentang gereja, tentang hamba Tuhan. Saya tahu nggak ada orang itu sempurna. Jangan-jangan endingnya adalah Anda mulai turun tuh. Dari kekristenan, turun kepada satu langkah lagi bahwa Alkitab dipertanyakan. Muncul turun ke bawah lagi. Mujizat dipertanyakan. Turunlah, apakah Alkitab ini sejarahnya benar? Turun lagi. Lama-lama menjadi agnostik, lama-lama ateis. Selesai. Jadi apa ya, mempengaruhi kita, menurunkan kualitas kita. Betul. Kualitas orang percaya, Pak Bro.
Sehingga tanpa disadari ya, Betul. kayaknya iPad Good yang Pak Bro, ada orang pakai string di atas. Iya, diatur Kita semuanya. Iya. Kalau sudah rohnya bisa dikuasai, jiwanya sudah dalam kondisi mati, rohnya mati, tubuh itu level sekian. Ini kan bisa disentuh dengan macam-macam penularan. Ya. Jadi kalau kita bilang hidup hari-hari berjaga-jaga tuh bukan cuma berjaga-jaga rohnya saja, roh, Ya. jiwa, Ya. dan tubuh. Nah ini ada juga yang bertanya Pak Bro, tapi tanpa nama, tentang penyesatan di gereja. Penyesatan di gereja. Saya percaya sih kita tidak menyebut ini, tapi Ya. kan Pak Bro waktu itu udah sebut juga ada 2 roh yang kita pegang. Ya. Roh takut akan Tuhan dan roh Tuhan itu sendiri. Nah, mungkin sedikit lagi dibahas sedikit Pak Bro, supaya teman-teman jelas lah kira-kira. Tayangan kapan ya? 4 minggu yang lalu Iya. ya. Oke, jadi gini. Apapun kegiatan di rumah Tuhan, saya mengingatkan kembali mengenai research dari Barna Institute. Barna Institute. Oke. Yang mengatakan bahwa salah satunya, kalau hari ini Roh Kudus dicabut dan tidak beroperasi di muka bumi, Ya. itu 90% aktivitas gerejawi dan rohani itu masih jalan. Dari situ kan kita kaget sekali. Berarti yang selama ini berjalan dengan track Tuhan cuma 10%. Nah, kita harus ingat dengan penyesatan ini. Jadi ke depan ini kalau ada acara apapun, kegiatan rohani apapun, kita harus lihat esensinya dulu. Oke. Ya, Anda bilang kata Pak, kalau gitu kita nggak perlu bikin acara apa-apa, hanya nyembah akustik saja. Asik. Waduh. Nggak gitu juga. Jadi Pak. esensinya dilihat. Iya. Esensinya itu ada 2 syaratnya. 1, harus punya roh Tuhan. Keberpihakan kepada yang lemah. Ya. Yang kedua adalah roh takut akan Tuhan. Setelah Anda melakukan ini, terlibat di sini, makin takut sama Tuhan tidak. 2 itu adalah merupakan sebuah ciri filter yang paten. Ya. Dan saya mau beritahu, kalau Anda mau jujur terbuka, saya pun jangan bilang bahwa saya cuma ngomong aja nih. Iya. Saya kalau bikin acara apapun, saya cek Tuhan. Setelah saya bikin begini, saya makin punya hati buat orang-orang yang lemah nggak? Saya waktu mengajar akhir zaman, saya harus punya hati Tuhan supaya mereka ngerti kebenaran. Iya. Bukan begini, saya mau unjuk kemampuan. Beda ya? Iya. Beda. Ada banyak orang lakukan ini untuk unjuk kemampuan. Betul. Tapi saya harus berkata juga bahwa saya berusaha untuk tidak. Berhasil, Pak. Biar Tuhan yang menilai. Dan takut akan Tuhan. Setelah saya lakukan ini, makin takut sama Tuhan apa enggak? Iya. Makin bersungguh-sungguh apa tidak? Kalau tidak, saya perlu koreksi bahan lagi loh. Tapi kan kita nggak bisa mengatur orang ya. Iya. Itu soal penyesatan. Jadi hati-hati 2 ini. Di semua bidang rohani. Semua bidang rohani. Dan saya nggak menunjuk nih. Iya, betul. Bapak Ibu sudah dewasa, sekarang sudah enak bisa nonton online di mana-mana. Iya, Ilmunya sudah tinggi nih silatnya. Silahkan saja dicek. Tapi ending kalau ngerti, tolong jangan tuding-tuding. Iya. Toxic. Betul. Nggak sesuatu yang nggak penting gitu. Nggak penting. Nggak penting. Anda dapat apa, orang lain dapat apa, terus ada untung apa? Iya. Ya. Karena Pak Bro juga cerita kan, pencemooh akan berkumpul dengan pencemooh. Iya, Yang betul. ada akhirnya kita melakukan Betul. sesuatu yang Kecuali Tuhan perintahkan kita lakukan sesuatu atas bendera Tuhan. Nah, itu lain cerita ya. Itu ada pertanggungjawabannya itu. ada pertanggungjawabannya, ada perlindungan Tuhan, Perlindungannya itu. komplit Penyertaan keberhasilannya, Iya. pintu yang dibukakan. Iya, iya. Khotbah kapan tuh? Yang Musa lagi ya? Musa lagi tuh Pak Bro. Musa, yang ada ular. Ular. Ya. Nah, Wisdomers, jadi saran kami 2 hal tadi itu dilihat, belajar lebih banyak. Coba cari tahu, sekarang kan kita semua bisa lihat apa Ya. aja. Nah, filternya tadi 2, roh takut sama Tuhan sama roh Tuhan. Apapun itu. Nah, tapi tadi Pak Runa udah bilang, kalau sudah tahu, jangan terus akhirnya pointing finger. Oh ini kamu ini. Enggak ada gunanya juga. Ya. Tidak mempengaruhi seberapa besar Anda masuk surga. Ibaratnya Iya. gitu ya Pak Runa ya. Betul. Buang-buang energi. Cukup tahu, buat kita aware, dan kita terus berjalan di dalam Tuhan. Amin. Nah, Pak Runa kembali ke alien. Nah, Alien lagi. Alien. Oke. Mesir waktu itu kan ada gambar-gambar yang katanya disebutkan, sekarang ada channel khusus alien tuh Pak Bro. Oh iya, betul. Iya kan, alien. Betul. Apa saya lupa gitu. Iya. Dia kasih tahu ada gambar pesawat ulang-alik zaman apa. Itu ada hubungannya sih Pak Bro sama alien? Oh begini Bing, sebentar. Ini saya pernah cerita, panjang nih ceritanya nih. Iya. Jadi ternyata di kebudayaan-kebudayaan lama, Iya. situs-situs lama Mm-mm. yang dibangun oleh
Di muka bumi ini kan yang namanya kebudayaan tua itu kan nggak banyak ya. Ya. India, China, Amerika Latin, Aztec Maya, Ya. kemudian yang ada di Timur Tengah tuh lama, Ya. Israel tuh lama sekali, Mesir paling lama banget itu, Irak tuh lama. Kalau Indonesia mungkin belum lama ya, karena kita baru bangun Borobudur juga abadnya sudah abad ke-7. Iya, ketika Tujuh, Bayat iya, Allah iya. udah. Bayat Allah sudah hancur. Dah. Ternyata orang-orang pada zaman itu meninggalkan situs-situs budaya, itu unik loh. Di beberapa tempat, itu ada yang menggambarkan gambar-gambar sesuatu sepertinya adalah kok kemajuan teknologi sudah ada pada zaman itu. Nah, itu dia Pak Bro. Dibilanglah itu adalah alien. Alien. Nah, kalau Anda melihat gambar-gambarnya, wah, saya pernah lihat gambarnya itu. Dan beberapa banyak, nggak cuma satu. Iya. Mereka tuh zaman dulu tuh punya yang namanya kearifan lokal. Kearifan lokal. Karena nggak ada teknologi, nggak ada yang namanya polusi. Jadi semua orang tuh masih bisa lihat alam, bisa ngerasa, gitu loh. Masih bisa ngerasa. Nah, itu yang membuat mereka sedikit lebih peka. Contoh kalau kita pergi ke daerah Jawa, tanya rumah Pak Lurah di mana? Iya. Dari sini ke utara, nanti ketemu pohon jambu, ke barat, barat ke selatan, selatan ke utara lagi. Anda bisa bayangkan orang Jakarta ngalami itu. Jakarta cuma tahu kiri sama kanan kan. Pohon jambu, nggak musim jambu mana tahu. Iya. Nah, mending patokannya adalah gedung. Iya. Nah, kearifan lokal seperti itu zaman dulu kalau orang pergi nelayan untuk pergi dia melihat cuaca, bintang. Nah, orang-orang zaman dulu tuh punya kearifan lokal seperti ini. Dan ternyata itu bisa membaca. Karena Tuhan itu suka meninggalkan jejak loh. Signal. Tuhan berkata, akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi. Itu signal semuanya. Nah, orang yang takut, orang yang pusing, yang bingung, hanya mikirkan soal perkara dunia, perkara sekuler. Dia lupa dengan signal-signal ini. Nah, salah satu kenapa WBB ini ada adalah kita mau tunjukin nih signal yang Tuhan kasih. Tapi urusan memecahkannya ya masing-masing sama Tuhan. Iya. Gitu. Karena itu tidak mengajarkan orang akhirnya untuk mencari Tuhan lebih lagi, Bapak. Ya. Kalau terus dikasih makan, ya kapan kamu Ya, jadi harus dewasanya cari. Nah, ya? Jadi aliennya ada nggak apa enggak? Justru yang mengerikan adalah pernah tahu yang namanya kartu Illuminati Steve Jackson. Iya. Nah, seru ini. Iya. Itu kartu unik. Kartunya gambar bisa dibeli. Saya sempat mau beli tuh harganya, kalau nggak salah berapa ratus dolar pada sekitar 12 tahun yang lalu. Cuma saya pikir buat apa lah ya, gitu-gituan ya. Dulu mungkin terpacu kan, pengen menjawab pertanyaan orang. Iya. Saya mikir, kalau saya bisa jawab semua pertanyaan orang, jangan-jangan saya nggak takut Tuhan lagi. Nah, itu saya hentikan. Buat apa saya beli? Iya. Dari kartu-kartu itu ternyata keluar edisi terbaru kan. Biasanya kalau kartu sudah keluar, nanti 5-6 tahun terjadi. Iya. Ternyata ada satu kartu keluar, itu bentuknya persis yang ada di Wahyu. Berwajah belalang. Nah, ini yang disebut dengan nama alien masa depan. Oke, alien masa depan. Iya. Apa alien betulan? Bukan. Contoh saya ada banyak tadi sudah cerita. Pertama mengenai mutasi genetik. Iya. Ada yang bilang katanya nanti kalau sampai menggunakan vaksin, ada alat yang bisa mengubah genetik. Iya. Saya bilang aja belum ada. Kalau bilang tidak ada, terlalu berani. Belum ada. Apakah penularan? Atau bentuknya adalah macam-macam lah. Coba kita harus berawas-awas nih. Yeah. Wahyu itu mengatakan, nanti ada makhluk menyerupai belalang. Itu apa? Harus dijawab itu. Nah ini kayak gini-gini kan, butuh waktu panjang untuk membicarakan supaya. Nah ini teman-teman juga, kenapa kadang kita ngomong tuh, disimpan karena pembahasan itu tidak cukup untuk dengan waktu yang ada, jadi butuh waktu panjang. Anggap saja kalau Tuhan mau mundur ya kita bisa ketemu 10-20 tahun lagi. Jadi acara ini bayangkan tiap minggu selama 10 tahun. Itu banyak loh. Iya, banyak banget. 52 kali rambut kita udah 500 tinggal chat. 520 atau 1040 episode lagi. Iya. Siapa tahu Tuhan mau delay kan? Iya. Siapa yang tahu? Kita ngikutin perintah Tuhan aja, Bapak. Iya. Disuruh jalan. Iya. Yang penting kita tidak menerima tawaran-tawaran yang aneh-aneh. Kita juga mengerti kok bahwa yang namanya pemahaman kita mengenai sebuah hal di firman Tuhan itu progresif. Iya. Iya. Progresif. Iya. Apa yang dipahami oleh Bapak Gereja, oleh kita hari ini, kegerakan yang ada dari zaman Luther,
Calvin, Iya. Metodis, Iya. terus kemudian gerakan Pentecost, Iya. sampai sekarang itu semuanya termasuk sebelumnya adalah Rome, Katolik Rome, bapak-bapak Yunani, bapak-bapak Latin, itu semuanya adalah sebuah perjalanan. Iya. Jadi nggak ada tiba-tiba langsung, ceruk, ini topiknya begini. Untuk bicara begini tuh ada garisnya. Cuma kalau secara garis kapan selesainya? Betul. Nah, ini teman-teman menjawab juga waktu itu ada yang nanya tentang pembahasan core 432, ya kan? 440. Iya. 440 ya. Iya. Tapi kan maksud kita begini loh, bukannya kita tidak mau dan disimpan. Kita semua tahu bahwa Wisdomers pengen tahu banget gitu kan, karena itu relate sekali dengan kehidupan kita. Tetapi butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan. Ada caranya. Gimana? Dua. Gimana, Bang? Satu berarti Pak Bro nggak tidur lagi. Yang kedua belajar main keyboard. Saya nggak Supaya bisa nanti habis saya bicara, harus praktek. Pak Bro menunjukkan ini yang begini nih, begini. Asik sekali. tapi satu hari Kita akan bawakan saya nggak kepada- janji ya. Iya. Tapi kita akan bahas ini, Iya. gitu. Iya. Kalau ada waktu ya, Iya. menarik ini. Karena itu gini, kalau kita lihat penggal nggak utuh Pak Bro, Nggak nanti utuh, ya. malah Bahaya, salah ya? bahaya. Saling tuding nanti ya. Iya benar. Dan ini gini nggak bisa begitu, padahal Iya. Tuhan nggak minta kita begitu. Oke, teman-teman tahu ya. Jadi kenapa kita tahan bahan-bahan itu kadang butuh waktu, butuh effort juga. Nah, hal yang harus dipersiapkan. Jadi tunggu aja teman-teman setia dengan channel ini. Kita nanti akan bahas kapan-kapan ya, Pak Bro. Maaf sekali. Terakhir Pak Bro, karena waktu. Banyak yang nanya, ini mau masuk tahun baru. Tahun baru Yahudi, Ya. 18 September, Ya, 19 September ya. ya. Apa yang harus kita persiapkan? Wah ini panjang. Sedikit aja. Sedikit. Nomor 1, ini tahun baru adalah penentu waktu dari orang Yahudi. Ya. Kenapa sih kita Kristen mau belajar beginian? Hmm. Kita tuh punya aturan sendiri. Ya. Dan saya bilang bahwa kita punya Alkitab dan Tuhan Yesus. Ya. Tapi ingat, dasarnya pemikiran saya begini. Tuhan itu kalau bertemu sama orang Yahudi, dalam segala situasi, itu ada waktunya. Tetapi kalau ketemu sama kita, anytime. Contoh, saya ketemu sama Pak Bro, itu kan janjian. Iya. Kalau nggak janji, tayang sendiri. Tapi saya ketemu sama istri saya, nggak pakai janjian. Iya. Kapanpun dia butuh bantuan, kapan dia Anytime. butuh apapun, anytime saya akan ada. Iya. Anak saya juga begitu. Iya. Tapi kalau kepada Pak Bro kan tidak bisa. Iya. Nah, itu sama. Saya tidak bilang bahwa Tuhan pilih kasih. Itu terserah sorgawi bagaimana Ya, memutuskan. Tapi kepada orang Yahudi, Tuhan tuh punya waktu yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Nah, dari waktu itu bisa ketahuan, kita bisa menarik garis yang lebih jelas dong. Ya toh? Kalau ditanya seberapa jauh hubungan saya dengan Pak Bro, ya kita cek aja. Saya ketemu setiap 1 bulan 1 kali untuk tapping, Iya. syuting ya, Iya. 1 kali. Dihitung, gitu. Kalau ketemunya sudah selama 2 tahun, hubungan sudah dekat itu. Iya. Kalau baru 2 kali, belum kenal. Belum. Ya. Orang Yahudi begitu. Tuhan kalau kepada orang Yahudi, itu punya waktu yang tepat. Iya. Nah, termasuk pengajaran-pengajaran soal akhir zaman, itu kan pemeran utamanya orang Yahudi. Iya. Kristen itu akan selesai, kemudian akan menikah. Tapi yang Yahudi akan mengalami sampai ending. Iya. Ternyata kalau mereka sudah mengalami, mereka punya kurun waktu yang tepat, kita bisa belajar. Nah, salah satu adalah menggunakan tahun baru Yahudi. Tahun baru Yahudi. Ngefek nggak sama kita? Nggak ngefek sih, tapi ingat ya, penguasa keuangan dunia siapa? Nah itu. Penguasa gerakan dunia siapa? Kalau mereka bukan penguasa ekonomi dunia, mereka bikin apa nggak ngefek? Coba misalnya, kita mau bikin sebuah acara kecil di kelurahan, nggak ngefek itu. Nggak ngefek. Tapi kalau sudah presiden bikin sesuatu, ngefek itu semua. Apalagi sekarang penguasa ekonomi dunia. Nah. Dan ingat, penguasa ekonomi dunia atas bangsa pilihan, nggak pernah kentara loh. Iya. Menyusup. Mereka tahu ini negara hebat. Bikin isu Iya. di bawah jalan. Anda kalau pergi ke sana, Pak Bro kalau pergi ke sana, biasa aja kan? Penampilannya biasa, Iya. mobilnya juga kotor-kotor kan? Iya. Tapi kok bisa maju ya? Nah itu. Nah jadi, persiapan apa kita harus buat? Setiap datang tahun baru, kita perhatikan.
kita bisa baca gerakan mereka loh. Itu yang saya mau cerita. Jadi bukan, mau ini loh, tahun ini akan membuat saya ngalami apa. Loh, Anda mah terima berkat Tuhan Yesus sudah luar biasa. Anda nggak butuh berkat dari tempat lain. Dari sorga via Tuhan Yesus sudah paling top itu. Anda nggak butuh tambahan apapun. Tapi kita bisa melihat informasi peristiwa-peristiwa mereka ini. Karena mereka ini lakon, jagoannya. Ya, starring. Jadi ini tokoh utama. Bisa ketahuan. Dengan Anda melihat gerakan mereka, tindakan mereka, respon terhadap tahun baru yang ada, ketahuan sudah. Peta-petanya. Ya kayak bola 50 tahun sekali. Iya, betul. Kita pernah bahas ya, waktu yang yang ngelampau, kita pernah bahas. Nah, ke depan mungkin saya mau buka ini. Karena kalau yang itu kan nggak semua orang belajar gitu loh. Mumpung saya lagi belajar, kasih gratis sama Pak Bro. Iya. Kalau saya melihat gini ya Pak Bro, nggak penting apa yang akan terjadi, tapi pentingnya adalah semakin mendekat sama Tuhan. Ya. Deket aja udah. Betul. Nanti kalau kita udah mendekat, tadi Pak Bro bilang, ada sebuah perintah pendelegasian. Ya. Itu udah paket komplit. Ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan, udah jalan. Ya. Nggak usah musing, wah nanti di depan ini dolar gimana ini. Ya. Tapi memang masalahnya, kita kan jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Dikasih bendera, di pabrik kasih bendera. Ada orang yang nggak terima bendera itu, tugasnya lain, saling mengisi. Iya betul. Apakah semua pro akhir zaman ngerti seperti ini? Tidak. Tapi dari semua yang mendengarkan, ada orang yang bisa dibangun dan bisa paham. Jadi pertanyaannya kalau di rumah makan tuh ada all you can eat, apa semua ada makan? Oh itu kelaparan itu. Apa semua ada makan? Tidak. Iya. Tapi tersedia kan akan ada orang yang pasti perlu itu. Iya. Gitu. Kalau kita diajak gini, Pak, Anda kalau nggak ikut KKR ya dalam hidup Anda 10 kali, nggak maju. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tapi ada orang yang harus ikut. Iya. Nah, tiap orang beda-beda. Penugasan beda-beda. Nah, nanti kalau kita buka begini, nggak semua omongan yang kita bahas di WBB ini semua orang bisa. Nggak semuanya bermanfaat full. Anda bisa ngambil bagian ini, Anda bisa ambil bagian itu. Betul. Yang penting ada gini, ini tuh luar biasa sekali. Artinya gini, kita nggak perlu tambahan yang lain. Ini aja dikulik. Dikulik ya. Banyak orang katanya, wah nggak bisa tambahin yang lain. Ini bukan ngulik ini nambah. Ini ngulik kok. Ke dalam gitu. Iya kayak kita bahas Yeskiel 38. 3 ya. Mazmur 2. Mazmur 1, 2 ya. Daniel, Wahyu. Dan kemarin kan kita semua ngomong nggak ada pakai skrip, tiba-tiba nyambung sana, nyambung sini. Berarti memang Tuhan di waktu akhir dikatakan pada Daniel akan buka ini semua. Iya. Nah, kehausan saya untuk mencari ini, saya pikir, ayo. Yang penting haus, dah gitu. Iya. Kemampuan mah nomor 2, haus dulu lah. Haus belum? Haus. Nah, ini ada yang sudah minta apa? Maknya. Jangan lupa ya, gabung di grup chatnya WBB. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, teman-teman, kita akan buat seperti ini lagi. Artinya kita tetap peduli. Semua komen yang teman-teman ada di YouTube, di mana dibaca sama kita pasti. Dibaca Pak Bro? Dibaca saya. Ada yang komen, mic saya kekerasan, maaf saya ngomongnya emang kadang keras, kemarin kedeketan, maaf ya, maaf banget. Terus juga saya suka motong, tidak ini, saya juga lagi belajar gitu. Mohon arahannya aja. Nah, Pak Bro banyak yang bilang, setelah kita di ending itu berdoa, banyak yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan dan segala macam. Nah, di sini ada nih dari Francisca K. Frost dan Maria, minta tolong didoakan kegerakan di kota Nabire, Papua, lawatan besar. Pak Bro mungkin bisa nanti doakan dan juga bisa mendoakan teman-teman yang lain, mungkin yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat, apalagi sekarang keadaan situasi kayak gini. Monggo Pak Bro. Papua penting sekali. Papua. Karena ujung bumi, saya mengatakan, harus segala kepulauan, harus tempatnya sepi, dan harus banyak perkemahan dari Kedar. Papua. Saya baru nanti mau nanya itu Pak Bro. Kenapa ada benteng yang tinggi di lautnya dekat Papua itu? Puji nama Tuhan. Monggo Pak Bro. Kita doakan dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, Wisdomers, buka hati. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami boleh terus mengerti firman.
sedikit demi sedikit Tuhan singkapkan karena anugerah yang besar. Kami mengerti kegerakan sedang ada hari-hari ini menyapu semua pelosok yang ada di penjuru muka bumi. Injil diberitakan sampai pada kesudahannya. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang ada di daerah Papua. Kami mengerti biarlah tangan Tuhan melawat luar biasa sampai ke ujung bumi ini. Dan kelak dari Yerusalem to Jerusalem semua akan kembali kepada anugerah yang Tuhan berikan. Berkati berlimpah-limpah para wisdomer yang menonton, memirsa tayangan ini, dimanapun berada, dalam situasi apapun, kami mengerti bahwa hatinya terus haus sama Tuhan, berapi-api sama Tuhan, mau terus membaca firman Tuhan, dan biarlah kami boleh punya hati yang paham rencana Tuhan, yang kami emban hari ini. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, kesehatan, relasi, deal yang mereka buat dalam kehidupan ini, biarlah Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, karena kami terbatas. Segala pujian hormat bagi nama Tuhan Yesus yang menyertai, melindungi, memberkati, memberi kesehatan, dan terus memampukan kita untuk tetap bertahan sampai kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Shalom. Bye. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ku Menyembah via Zoom pukul 5 pagi. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 27 September 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jason Ong. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu 30 September 2020 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.